Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosa yang kita lakukan bisa diampuni dan kita tetap menjadi orang yang terus mau berubah menuju ke arah yang lebih baik. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan buat beliau junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap diakui menjadi umatnya dan besok masuk surga bersamanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya Ki Sengkek Suharno, dalang wayang bangsaan dari Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantura, Sanggar Rasis Putra Laras Tegal. Sampai hari ini pun saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tegal. Saya pun mantan Kepala Staf Markas Pansel Kabupaten Tegal. Jadi saya sampai hari ini pun masih sebagai anggota Pansel Kabupaten Tegal. Saya cuma ingin meluruskan ini, atau bukan istilahnya memonopoli kebenaran, cuma mengungkapkan sejarah yang benar-benar terjadi, khususnya tentang sejarah berdirinya Indonesia, sejarah Nusantara, dan sejarah masuknya Islam ke Indonesia tentunya. Banyak sekali video-video yang berseliweran di media sosial, baik di platform yang paling ramai maupun sampai ke platform yang sepi. Dari mereka-mereka yang mengaku dzurriyyah Rasul, mengaku keturunan Nabi, dan sebagainya. Ini perlu ditelaah bersama bahwa kita wajib belajar sejarah dulu untuk mengerti hal yang terjadi tentunya. Pertama kita lihat sejarah dulu. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, jauh sebelum itu Indonesia atau Nusantara ini itu sudah mempunyai peradaban yang luar biasa. Artinya orang Jawa, orang Nusantara, baik dari Padang, Medan sampai ke Papua, itu sudah punya sejarah, sudah punya peradaban yang luar biasa hebat. Di Jawa sendiri itu jauh sebelum adanya Hindu-Buddha itu sudah ada yang namanya agama Kapitayan. Nah, kalau yang mau tahu yang namanya agama Kapitayan, silakan nanti kita bahas bersama. Kalau mau lebih cepat ya datang ke sanggar saya. Jadi sudah ada peradaban lebih dahulu sebelum Hindu-Buddha itu. Terus muncullah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, berkembangnya Hindu-Buddha di daerah Nusantara, di wilayah Nusantara itu. Kalau di luar Jawa ada yang namanya kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang luar biasa hebat ada yang namanya Sriwijaya. Ya kan? Itu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di luar Jawa. Kemudian yang di Jawa ada yang namanya Salakanegara yang di wilayah Jawa sebelah barat. Di Jawa sebelah tengah ke timur itu ada yang namanya kerajaan Doha, kerajaan Kalingga, kerajaan Tekeling, ada juga kerajaan Kediri. Terus yang paling hebat itu di eranya adalah kerajaan Majapahit. Peninggalannya juga banyak, dari Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi apalagi itu. Banyak sekali peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa tentunya. Dan juga di luar Pulau Jawa juga banyak candi-candi yang berdiri. Itu artinya Nusantara itu sudah mengenal peradaban. Ini untuk menolak ataupun mengkanter pendapat yang mengatakan bahwa Jawa itu bintu Tarim atau anak perempuannya Tarim. Yang Tarim saja itu peradabannya jauh lebih muda, kita jauh lebih tua daripada Tarim. Masa yang lebih muda punya anak yang namanya Jawa, kan lucu. Ini untuk menolak pendapat itu. Jadi sebelum adanya Hindu-Buddha, sebelum adanya Islam pun Jawa dan Nusantara ini sudah mempunyai peradaban yang luar biasa dengan hasil-hasilnya. Ini perlu diungkapkan lebih dahulu, ya kan? Sampai ke Mataram kuno itu juga meninggalkan banyak sekali peninggalan-peninggalannya. Berikutnya kita masuk ke zaman masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Itu di tahun 1500-an. Indonesia sudah mulai dimasuki oleh pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang, yang menyamar sebagai pedagang, yaitu para ulama-ulama, para
pendakwah Islam dari Hijaz, dari Gujarat dan sebagainya, yang mereka merupakan cikal bakal lahirnya generasi Wali Songo di Indonesia. Ada yang dari Samarkand, ada yang dari Hijaz. Ini artinya tahun 1500-an masuklah kerajaan pengaruh Islam. Maka muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di Nusantara ini muncul. Dari yang namanya di luar Jawa ada Kutai Kartanegara, ada lagi kerajaan yang di Sulawesi itu namanya juga ada itu. Kerajaan Islam mulai berdiri, terus di daerah Kalimantan juga berdiri, dan juga tentunya di Indonesia, di Jawa maksudnya, berdiri kerajaan-kerajaan Islam dari yang namanya Kerajaan Pajang, kemudian Demak, kemudian yang terakhir adalah Mataram Islam. Itu di wilayah Jawa sebelah timur dan tengah. Di wilayah Jawa sebelah barat muncullah Kerajaan Banten, ada Kesultanan Cirebon, meskipun nantinya terbagi menjadi dua, yaitu Kanoman dan Kasepuhan. Tapi tentunya ini tak lepas dari pengaruh penyebar agama Islam di tanah Jawa, yaitu Wali Songo. Kemudian masuklah ke 1800-an, munculnya penjajah Belanda di Indonesia. Ini membawa sebuah pengaruh yang luar biasa. Karena apa? Kerajaan-kerajaan yang berdiri di tanah Jawa maupun di luar tanah Jawa, yaitu di Nusantara ini, didampingi atau dikuasai oleh para ulama-ulama. Raja-raja kerajaan yang ada di Jawa dan Nusantara ini rata-rata didampingi oleh para ulama-ulama besar, yaitu para Wali Songo ini, yang akhirnya membuat Belanda menggunakan cara-cara licik politik divide et impera dengan mendatangkan banyak-banyak keturunan-keturunan dari Yaman masuk ke Indonesia lewat yang namanya Dr. Snokor-Gronje. Diminta oleh Ratu Elizabeth untuk datang ke Indonesia. Dengan apa tujuannya? Jelas, itu untuk mengkanter para ulama-ulama Jawa, mengkanter para kiai-kiai Wali Songo yang mendampingi para raja-raja kerajaan Islam. Artinya apa? Dari sini sudah kelihatan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau tidak ada para klan Balawi yang hadir di Indonesia, di Nusantara, maka Indonesia sampai hari ini pasti akan masih menyembah batu, masih menyembah pohon, masih menyembah kuburan. Ini oknum-oknum Balawi yang mengatakan seperti ini. Dan ini pembelokan sejarah. Dari rentetan yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum mereka datang, sebelum klan Balawi datang, sebelum mereka ngomong mengakui dirinya sebagai penyebar agama Islam, Indonesia atau Nusantara itu sendiri sudah mengenal Islam dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oleh siapa? Oleh para Wali Songo. Wah, artinya apa? Pendapat klan Balawi ini tertolak dengan sendirinya karena mereka hadir di 1800-an, sedangkan para Wali Songo 1500-an sampai 1800. Ini yang perlu diluruskan. Bukan kami monopoli kebenaran, bukan. Ini sejarah. Data-datanya pun ada semuanya. Kalau mau lebih komplit lagi, ada di Museum Leiden Belanda, ada semuanya itu. Jadi bukan istilahnya kita ini memonopoli kebenaran, bukan. Hadirnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu beserta Gus Abbas Buntet Cirebon, Tengku Kori, ada banyak lagi tokoh-tokoh yang dari zuriyah Wali Songo ini hadir ini untuk meluruskan, untuk menyadarkan kita bersama bahwa pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum klan Balawi ini sudah sangat masif. Dan sudah tidak hanya satu atau dua orang, hampir semua para klan Balawi ini oknum-oknum yang mengatakan bahwa mereka lah yang berjasa dengan adanya Islam di Indonesia. Padahal jeda waktunya antara Islam hadir di Nusantara dengan mereka datang ke Indonesia itu 300 tahun. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Maka para duriyah Wali Songo, ada itu yang namanya Ki Abbas Buntet sebagai koordinatornya, membentuk yang namanya Perjuangan Wali Songo, yaitu PWI. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk memusuhi ataupun kebencian dasarnya. Tidak. Mereka itu, beliau-beliau itu, Gus Abbas, Kiai Imaduddin Al-Bantani, hadir itu bukan dasarnya kebencian. Mereka membuka sejarah ini, meluruskan sejarah ini, dasarnya adalah kebenaran yang harus disampaikan. Setelah mereka membuka kebenaran ini, jenengan mau ikut siapa, monggo, itu hak jenengan. Tidak ada pemaksaan buat kami, inilah kami yang benar, kami bukan. Kami hanya meluruskan sejarah. Ini sejarah yang benar.
Kayak gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu hadir karena jasanya para Habib. Ada beberapa memang, tapi bukan sebagai apa? Sebagai pelopornya. Mereka hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh para Suriah Wali Songo. Ini yang perlu dicatat. Nah, perkara tes DNA, monggo silahkan. Yang mau tes DNA monggo, yang nggak mau ya silahkan. Kalau bagi kami itu sudah selesai. Kalau mau benar-benar mengakui dia itu sebagai beliau Rasul, maka tes DNA silakan itu. Kalau nggak mau ya udah, dengan mau percaya Habib pun silakan. Kami nggak akan istilahnya memaksakan diri untuk untuk percaya. Dan itu kami tidak istilahnya tidak peduli dengan mau percaya atau tidak. Yang perlu yang diingat adalah kita menyampaikan apa yang menjadi kebenaran berdasarkan fakta dan bukti sejarah yang ada. Ada lagi yang mengatakan bahwa NU itu didirikan oleh para Habib dan sebagainya. Ini juga yang perlu kita luruskan bersama. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, NU tidak akan berdiri. Karena yang mendirikan NU sebenarnya adalah para Habib. Itu dari mana datanya? Kita lihat sejarah. Berdirinya Nahdlatul Ulama, berdirinya NU di Indonesia itu adalah dari awalnya Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai beliau Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah yang datang ke Saudi Arabia. Karena apa mereka itu datang ke sana? Karena apa? Makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau dibongkar oleh Wahabi yang menguasai Saudi Arabia. Maka muncullah yang namanya Komite Hijaz, ya kan? Yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah sebagai cikal bakal berdirinya persatuan kiai-kiai Nusantara, persatuan dari ulama-ulama Indonesia untuk mendirikan yang Nahdlatul Ulama. Dan di situ tidak ada nama Habib siapapun. Dan pertanyaannya adalah kemana mereka yang mengaku dzurriyyah Rasul, kemana mereka yang mengaku anak keturunan Nabi pada saat aliran Wahabi menguasai Saudi Arabia dan mau membongkar makam Rasulullah. Justru para ulama-ulama Jawa, para kiai-kiai Jawa yang melakukan penyelamatan terhadap makam Rasulullah dan makam-makam para sahabat yang lainnya yang mau dihancurkan oleh aliran Wahabi yang menguasai Saudi Arabia. Ini sejarah, bos, dan tidak ada nama Habib di sana. Padahal mereka mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, tapi ketika kuburannya mau dibongkar kemana mereka? Ini yang perlu kita luruskan, bos. Jadi dasarnya bukan karena kebencian, bukan karena iri, dengki dan sebagainya. Kami ini hanya meluruskan. Gampang yang ngomong, gampang yang ngomong. Nyong pan maring Slawi sing pantura. Sing pantura pan maring Slawi kudune arek ngidul. Kita mau menuju Slawi dari Pantura. Jadi arahnya ke selatan, tapi ternyata jenengan mau ke Slawi arahnya ke barat. Ya kan, jenengan mau ke Slawi, pan maring Slawi mlayu ini ngulon tak temutaken. Mas, Slawi kuwi sing Pantura orang ngulon tapi ngidul. Apa itu sebuah kebencian? Apakah kita menunjukkan sesuatu yang benar itu sebuah kebencian? Bukan. Ini belum cerita tentang pemalsuan makam. Ini belum cerita tentang yang namanya pembelokan sejarah yang lain. Belum. Dan kami tidak akan memaksakan kebenaran itu. Monggo, itu hak panjenengan untuk tetap menjadi muhibbin dan sebagainya. Silakan. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa Kiai Maduddin, Gus Abbas itu adalah para Wahabi atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para Wahabi, itu mohon maaf sekali kami sangat-sangat menolak. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas agar mereka itu tidak tercekoki lagi, agar masyarakat Indonesia itu terbuka matanya bahwa Indonesia itu hadir, Islam itu hadir di Nusantara Indonesia bukan karena oknum-oknum klan Ba'alawi, tapi karena ulama-ulama dan tentunya karena Wali Songo yang hadir menyebarkan Islam di Indonesia, bukan karena klan Ba'alawi. Ini belum cerita tentang pemalsuan makam dan sebagainya. Makanya kita ini perlu mengkanter dengan apa? Dengan data dan fakta, dengan bukti. Perkara tes DNA itu medis, monggo silakan. Sudah banyak yang melakukan tes DNA. Kenapa mereka tidak mau? Ya itu hak mereka, nggak mau, silakan. Kami nggak ada urusan dengan itu. Ngaten.
Ini yang perlu kita lakukan, bahwa sejarah ini harus kita ungkapkan kembali, bahwa lahirnya Indonesia ini pun berkat jasa para pendiri-pendiri bangsa Indonesia, dan diantaranya adalah anak keturunan Wali Songo, anak keturunan dari para kerajaan-kerajaan raja-raja Indonesia yang Islam maupun yang ini juga hadir menjadi pejuang-pejuang bangsa Indonesia, bukan karena klan Pak Alawi. Nah, ini yang perlu disampaikan bersama. Wah, itu mah karena dengan benci dulu ke mana, sekarang ke mana. Itu karena kisengkat itu sekarang tidak laku dalang, akhirnya membuat sensasi dengan ini itu. Monggo itu hak jenengan untuk bicara seperti itu. Itu ya, monggo silahkan. Itu hak panjenengan. Kalau bagi saya tidak ada itu yang namanya kebencian, tidak ada itu yang namanya memusuhi. Dengan mohon maaf sekali lagi pun saya harus sampaikan, saya sampai hari ini tuh masih menjadi anggota Pansel Kabupaten Tegal. Sampai hari ini pun saya masih menjadi wakil ketua PJGP Ansor Kabupaten Tegal. Artinya saya masih menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Ketika beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar menyampaikan fatwa, menyampaikan pendapatnya tentang nasab, tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Maduddin dari Banten bersama Gus Abbas, bersama Gus Pengkori dan sebagainya, yang mengatakan bahwa beliau mengatakan katanya pergerakan yang dilakukan oleh Kiai Maduddin Gus Abbas ini adalah pergerakan-pergerakan semacam harakahnya Wahabi. Mohon maaf, dengan sangat-sangat menyesal Kiai panjenengan sebagai Rois Surya, saya sebagai anggota Pansel, makanya bersendengan itu adalah kiai saya. Tapi ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa Kiai Maduddin Gus Abbas itu harokahnya adalah harokah pergerakan dari Wahabi, nyuwun sewu Kiai, nyuwun sewu, mohon maaf dengan sangat, Kiai Maduddin Gus Abbas itu bukan harokah dari Wahabi. Kiai Maduddin itu dan Gus Abbas itu bukan pergerakan-pergerakan Wahabi. Mereka itu khususnya adalah Kiai Abbas Buta Cirebon, adalah Turiyah Wali Songo. Jadi bukan Wahabi, atau apalagi yang mengatakan bahwa mereka itu adalah pergerakan Wahabi. Nyuwun sewu ngapunten dari hati yang paling dalam, Kiai, dari hati yang paling dalam saya atas nama pribadi Kisendek Suharno, nyuwun sewu ngapunten sangat. Pendapat itu mohon dicabut. Karena apa? Saya meyakini beliau berdua, Gus Abbas dan Kiai Maduddin, adalah orang-orang baik yang bertujuan untuk meluruskan sejarah. Nah, punten, faktanya adalah Kiai Maduddin Al-Bantani adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Banten. Artinya apa? Beliau adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Gus Abbas pun adalah bagian dari Nahdlatul Ulama, karena ayahnya adalah Kiai Abbas, pengasuh Pondok Pesantren Bunda Cirebon, yang merupakan singa dan tokoh besar di Nahdlatul Ulama wilayah Pantura. Jadi mohon maaf sekali, ngapunten sangat Kiai Miftahul Akhyar, Kanjeng Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, ngapunten sangat. Kami sangat-sangat keberatan dengan pendapat panjenengan. Ngapunten dengan hati yang paling dalam, kami sangat-sangat kecewa. Kami sungguh menyesal. Kenapa? Pendapat panjenengan tentunya sangat melukai hati dari Kiai Imad, hati dari Kiai Abbas Punten Cirebon. Maka itu kami sangat kecewa. Nyuwun ngapunten Kiai, nyuwun ngapunten sangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.